like to call somebody? I don't think Jimmy wants to. Halo guys, bertemu lagi kita di channel ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi inilah takdir yang mempertemukan kita di channel ini. Untuk yang baru mengunjungi channel ini, saya ucapkan salam kenal. Dan silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai channel ini. Semoga banyak pahala ditambahkan di dalam hidup kalian. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan rekap film Saint Agatha, sebuah film tentang biarawati gadungan yang tingkah lakunya sungguh barbar. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Seorang gadis bernama Mary datang ke sebuah biara, diantar seorang pastor bernama Pastor Andrew. Sang pastor hanya bisa mengantar sampai depan gang dan gadis itu meneruskan jalan setapak menuju biara yang disebut Biara Kerahiman Ilahi. Mary pergi ke biara bukan untuk menjadi suster. Alasan kenapa Mary pergi ke biara ini nanti kita akan tahu. Di sana dia berkenalan dengan Suster Paula dan diberitahukan aturan hidup di biara. Serta Suster Paula menanyakan lagi niat Mary datang ke tempat itu. Salah satu suster mengatakan biara baru saja dibobol. Karena itu mereka harus selalu waspada dengan palang pintu. Biara itu ternyata menyediakan tempat untuk para wanita yang hamil di luar nikah. Para suster memiliki metode agar para wanita itu menyesali kesalahan mereka sambil menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Sebelum Mary, sudah ada beberapa wanita yang tinggal di situ juga. Mary kemudian berkenalan dengan Catherine yang menjadi teman sekamarnya, dan kelak akan menjadi sahabatnya. Suatu kejadian aneh dialami oleh Mary. Dia mendengar salah satu pasien berdebat dengan suster, dan tiba-tiba jatuh ke lantai dengan darah di tubuhnya. Mary ketakutan dan segera pura-pura untuk tidur. Suatu hari, suster kepala mengadakan pertemuan antara Mary, Pastor Andrew, dan beberapa suster penghuni biara. Suster kepala meminta kesediaan Mary untuk memberikan anaknya setelah lahiran nanti. Dan Mary nantinya akan dijadikan suster seperti yang lainnya juga. Mary kemudian menolak dan mempertahankan anaknya. Mary kemudian pingsan karena pengaruh obat yang diberikan oleh suster kepala. Dalam keadaan tidak sadar, Mary memimpikan kejadian yang sudah berlalu saat dia melakukan perbuatan mantap-mantap dengan pacarnya bernama Jimmy. Dan saat dia tersadar, suster kepala sudah ada di sampingnya. Keadaan mulai menjadi aneh bagi Mary. Saat makan pagi, Catherine temannya muntah-muntah dan mengenai piring yang berisi makanannya. Tetapi suster kepala menyuruhnya menghabiskan semua makanan beserta muntahannya tadi, karena tidak boleh membuang-buang makanan. Suatu malam, Mary mendengar sesuatu dari atap kamarnya, dan ada darah menetes dari atap kamar tersebut. Dia kemudian mengambil kursi dengan cahaya korek api, mencoba melihat ke celah atap kamar. Tiba-tiba muncul wajah seseorang di sana. Sedikit-sedikit, alasan Mary berada di biara mulai terkuak. Jadi, ketika Mary melakukan mantap-mantap dengan pacarnya, adiknya yang masih kecil terjatuh di bathtub sehingga mati kehabisan darah dan terendam di dalam air. Malam itu, para suster membawa Mary ke suatu ruangan dan meletakkannya di dalam peti. Para suster kemudian menyebutnya sebagai metode penebusan dosa. Kalau saya menyebutnya sebagai metode cuci otak. Melalui sebuah upacara, nama Mary diganti menjadi Agatha. Karena nama Mary dianggap terlalu suci dan tidak pantas untuk Mary atas segala perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Mary beberapa kali menolak ketika disuapi makanan oleh para suster, dan terjadilah adegan menjijikkan. Makanan tadi dikunyah oleh para suster, dan kunyahan makanan tersebut bonus air liur dimuntahkan ke dalam mulut Mary. Setelah beberapa waktu, akhirnya cuci otak Mary berhasil, dan mulai saat itu namanya berubah menjadi Agatha. Ketika ada kesempatan untuk melarikan diri, Agatha mencobanya. Para suster kemudian mengejarnya, namun sayang Agatha terkena jebakan liar. Dia lari sampai ke jalan raya dan pingsan, sampai seorang pasangan kakek nenek menemukannya. Parahnya, ketika Agatha bangun, dia sudah berada di biara lagi. Jadi ternyata para suster memanfaatkan para gadis yang hamil ini untuk mendapatkan donatur demi membiayai kehidupan di biara itu. Dan setelah bayinya lahir, akan diserahkan kepada para donatur. Sarah, teman Agatha, pernah melahirkan di biara. Namun biara mengatakan anaknya meninggal dan saat itu Sarah tidak pernah melihat anaknya lagi. Suatu kali, Jimmy pacarnya mencarinya di biara. Suster kepala menyuruh Agatha menemui Jimmy. Namun,
Jika Agatha aneh-aneh, maka salah satu suster sudah menyiapkan bedil dari jendela lantai 2 dan siap untuk membunuh mereka. Agatha beberapa kali mengutarakan niatnya untuk lari dari tempat itu pada temannya Catherine dan Sarah. Sarah kemudian malah curhat kepada Agatha. Peraturan biara mengatakan bahwa ketika di dalam kamar harus diam dan tidak boleh ada suara. Suster kepala menghukum Sarah untuk memotong lidahnya sendiri memakai gunting karena dia banyak omong. Tiba saatnya salah satu wanita bernama Doris akan melahirkan. Ketika semua sibuk mengurusi Doris, Agatha dan Catherine mencoba kabur. Mereka berhasil memukul Suster Paula. Namun sayang, ketika membuka pintu, suster kepala biara memukulnya hingga pingsan dan menaruh Agatha di ruang isolasi tanpa cahaya. Di situ, Agatha juga melihat mayat Jimmy pacarnya di dalam ruangan itu. Agatha berhasil mendobrak pintu ruang isolasi, dan ketika ngomong ke suster kepala tentang kekejaman suster kepala malah bilang kalau Agatha berhalusinasi dan mengalami delusi. Suster kepala menyuruh Agatha menelpon polisi untuk membuktikan ucapannya, sehingga datanglah polisi. Ketika Agatha mengajak polisi memeriksa mayat Jimmy, mayatnya ternyata sudah nggak ada. Suster kepala mengatakan ke polisi kalau Agatha tidak sehat dan sering berhalusinasi, sehingga akhirnya polisi pergi tanpa menaruh kecurigaan. Pada saat bersamaan, Catherine akan melahirkan. Para suster membawanya ke ruang melahirkan, dan setelah anaknya lahir, suster kepala menyerahkannya kepada donatur. Sedangkan Catherine sendiri dibunuh dengan dibekap memakai bantal. Pada suatu kesempatan, Agatha berhasil masuk ruangan suster kepala dan mengambil uang di dalam lokernya. Dengan uang itu, dia menyusun rencana untuk menyingkirkan suster kepala biara. Agatha kemudian membayar seluruh suster biara untuk membunuh suster kepala. Para suster kemudian mengunci suster kepala di dalam suatu peti mati. Sementara di waktu yang sama, Agatha melarikan diri. Dan di tengah pelariannya, Agatha malah melahirkan di tengah jalan. Suster Paula yang awalnya mengejar Agatha akhirnya membantu proses kelahirannya. Namun setelah bayinya lahir, Paula meminta bayi itu. Agatha kemudian berhasil menjerat leher Paula dengan tali hingga mati. Cerita kemudian berlanjut di biara. Doris yang sudah mendapat perintah dari Agatha untuk memberi semua suster di biara minuman yang mengandung racun, sehingga semua penghuni biara mati kena racun. Dan di akhir cerita, akhirnya polisi datang dan memeriksa biara. Demikian alur cerita hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan.